Bismillahirrahmanirrahim. Wajibkah berthariqah? Orang yang bisa menemukan kebenaran bukanlah orang yang banyak membaca buku. Karena terkadang semakin banyak yang dipelajari, justru tanpa sadar menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kerendahan hati, sikap mau belajar dan mencari yang menyebabkan seseorang mengenal Allah. Sebagaimana ucapan rendah hati dari Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Imam Al-Ghazali juga mencari seorang syekh untuk menunjukkan ke jalan tasawuf, padahal ia adalah hujatun Islam. Begitu juga dengan Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam yang berkata, "Aku tidak mengetahui Islam sempurna kecuali setelah aku bergabung dengan Syekh Abu Hasan As-Sazili." Abdul Wahab Asy'arani berkata, apabila kedua ulama besar ini, yakni Al-Ghazali dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam, padahal keduanya adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan luas tentang syariat, maka orang selain mereka tentu lebih membutuhkan lagi. Jadi, tidaklah berlebihan jika para sufi mengatakan bahwa mempelajari ilmu thariqah itu wajib hukumnya, sekalipun sebesar-besar ulama. Talibus syaikhu wajibin ala kulli muridin walau min akbaril ulama. Bermula belajar kepada syekh itu wajib hukumnya, walau sebesar-besar ulama. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wajib hukumnya mempelajari ilmu thariqah. Makna wajib di sini yaitu tidak boleh tidak. Sebab tanpa berthariqah mustahil kita dapat mengenal Allah, dan orang yang tidak kenal Allah sudah barang tentu sesat dalam tanda petik. Sebab ia tidak mengenal yang disembahnya, maka seluruh amal ibadahnya sia-sia dan tidak akan dapat melepaskan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi, la tasihhul ibadatu illa bima'rifatillah. Tidak sah amal ibadah tanpa pengenalan kepada Allah. Oleh sebab itu, siapa saja orang yang mengaku beragama Islam dan beriman kepada Allah, maka ia harus memiliki guru yang dapat mengenalkan ia kepada Allah. Atau dengan kata lain, ia harus berthariqah. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Imam Malik. Man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa bi ghairin tafaqquhin faqad tazandaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa mempelajari fikih saja tanpa mempelajari tasawuf, maka dihukumkan fasik. Dan barang siapa mempelajari tasawuf saja tanpa mempelajari fikih, maka dihukumkan zindik atau menyimpang dari ajaran agama. Dan barang siapa yang mempelajari kedua-duanya, niscaya ia menjadi golongan Islam yang sesungguhnya. Imam Malik berpendapat demikian karena dilatar belakangi oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syari'atu bila haqiqatin atilah, wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Bersyariat tanpa berhakikat sia-sia, dan berhakikat tanpa bersyariat batal.
Maka iktibar yang kita ambil dari keterangan Imam Malik tersebut, bahwa siapapun di antara orang Islam yang tidak bertasawuf dengan melakukan akidah dan syariah, hukumnya ialah fasik. Setiap larangan untuk meninggalkannya berarti perintah untuk melakukannya. Pokok pengertian tentang perintah, hukumnya wajib. Dalam hal ini, Imam Ali Ad-Daqqaq mengambil kesimpulan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Wa'lam anna syari'ata haqiqatun min haitsu annaha wajabat bi amri. Wal haqiqatu aidan syari'atun min haitsu annal ma'arifa bihi subhanahu aidan wajabat bi amri. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya syariat itu adalah hakikat. Bahwa sesungguhnya syariat itu wajib hukumnya. Karena ia adalah perintah Allah. Demikian juga hakikat adalah wajib hukumnya. Dan bahwa sesungguhnya terhadap mengenal Allah adalah wajib hukumnya. Dikarenakan perintah Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari guru pembimbing yang siap menuntun dan membimbing kita untuk mencapai pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah guru yang benar-benar kamil mukamil, yang tidak hanya pandai berbicara tentang teori ketuhanan, tetapi juga ahli di dalam praktek bertauhid yang dapat mengenalkan kita kepada Allah yang gaib. Sehingga kita dapat beribadah secara khusyuk karena kita telah mengenal Tuhan yang kita sembah. Abu Athaillah Asy-Syakandari dalam Lataif Al-Minan berkata, engkau tidak akan kekurangan mursyid yang dapat menunjukkanmu ke jalan Allah. Tapi yang sulit bagimu adalah mewujudkan kesungguhan dalam mencari mereka. Berdasarkan penjelasan di atas cukup jelas bagi kita bahwa mempelajari thariqah hukumnya adalah wajib. Namun mayoritas umat Islam saat ini tidak mengetahuinya. Dan kalaupun mereka mengetahuinya, mereka akan tetap enggan untuk mempelajarinya. Menurut Syekh Muda Ahmad Arifin, ada 4 sebab orang tidak mau mempelajari thariqah. Jika seorang guru besar, kalau ia belajar, maka ia kembali menjadi murid. Jika orang pintar, kalau ia belajar, maka ia kembali menjadi bodoh. Jika orang besar, kalau ia belajar, maka ia kembali menjadi kecil. Jika orang tua, kalau ia belajar, maka ia kembali menjadi anak-anak. Keempat hal di atas merupakan penyebab utama yang membuat orang enggan untuk berthariqah meskipun mereka mengetahui kebenaran dari suatu thariqah. Demikian, terima kasih.